Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Nurul Anissa Sriminarsi. Halo mahasiswa kesayangan Ibu. Pada video kali ini Ibu akan mengajarkan tentang strategi testing. Ada yang manual testing dan automation testing. Check it out. Manual testing ini kita akan belajar tentang konsep, types, dan toolsnya. Sebelum itu, mari kita cari tahu apa sih pengujian manual, yaitu jenis pengujian perangkat lunak di mana penguji secara manual menjalankan kasus uji tanpa menggunakan alat otomatis apapun. Nah, pengujian ini paling primitif ya dari semua pengujian yang lain. Nah, setiap aplikasi baru harus diuji secara manual sebelum pengujiannya dapat diotomatiskan. Pengujian manual membutuhkan lebih banyak usaha, tetapi perlu untuk memeriksa kelayakan otomatisasi. Pengujian manual tidak membutuhkan pengetahuan tentang alat pengujian apapun. Salah satu dasar pengujian perangkat lunak adalah otomatisasi 100% tidak mungkin. Hal ini membuat pengujian manual sangat penting. Tujuannya yaitu memastikan aplikasi bebas dari kesalahan dan bekerja sesuai dengan persyaratan fungsional yang ditentukan. Rangkaian uji atau casing dirancang selama fase pengujian dan harus memiliki cakupan pengujian 100%. Itu juga memastikan bahwa cacat yang dilaporkan diperbaiki oleh pengembang dan pengujian ulang telah dilakukan oleh penguji pada cacat tersebut. Pada dasarnya, pengujian ini memeriksa kualitas sistem dan memberi produk bebas bug kepada pelanggan. Nah, jenis pengujian manual seperti ini ya, ada black box testing, white box testing, unit testing, integration testing, system testing, sampai acceptance testing. Faktanya, semua jenis-jenis pengujian perangkat lunak dapat dijalankan secara manual maupun menggunakan alat otomatisasi. Nah, bagaimana sih cara melakukan pengujian manual? Pertama, baca dulu dan pahami dokumentasinya. Selain itu juga pelajari application under test jika tersedia. Rancang kasus uji yang mencakup semua persyaratan yang disebutkan dalam dokumentasi. Yang ketiga, tinjau ulang dan buat dasar kasus uji dengan pimpinan tim atau klien sebagaimana berlaku. Keempat, jalankan kasus uji pada AUT atau application under test tadi ya. Yang kelima, laporkan bug. Dan yang terakhir, setelah bug diperbaiki, jalankan kembali kasus uji yang gagal untuk memverifikasi bahwa bug tersebut telah hilang. Nah, ini ada beberapa mitos dan fakta tentang pengujian manual nih. Mitosnya, siapapun dapat melakukan pengujian manual. Tapi ternyata, faktanya, pengujian memerlukan banyak keahlian. Mitos kedua, pengujian memastikan produk 100% bebas cacat. Faktanya lagi, pengujian berupaya menemukan ya, sebanyak mungkin cacat. Mengidentifikasi semua kemungkinan cacat tidak mungkin dilakukan. Mitos keempat, pengujian otomatis lebih kuat daripada pengujian manual. Tidak ya, faktanya otomatisasi pengujian 100% tidak dapat dilakukan. Maka dari itu pengujian manual juga penting. Last mitos, pengujian itu mudah, tetapi menguji itu sangat menantang. Menguji aplikasi untuk kemungkinan kasus penggunaan dengan kasus uji minimum memerlukan keterampilan analitis yang tinggi. Teliti ya, analitis. Seperti itu. Nah, ini ada pengujian manual versus pengujian otomasi. Kalau manual itu membutuhkan campur tangan manusia ya. Kalau automated testing tentu menggunakan alat sebagai kasus ujinya. Lalu yang kedua, pengujian manual akan membutuhkan tenaga yang terampil, waktu yang lama, dan membutuhkan biaya yang tinggi. Tetapi kalau yang automated testing, itu akan lebih menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Setelah direkam,
akan lebih mudah untuk menjalankan rangkaian pengujian otomatis. Kalau pakai alat, nanti bisa ada rekamannya seperti itu. Semua jenis aplikasi dapat diuji secara manual. Jenis pengujian tertentu seperti pengujian ad hoc dan pengujian monyet namanya lebih cocok untuk eksekusi manual. Wow, apa itu pengujian ad hoc? Itu pengujian perangkat lunak yang formal atau tidak terstruktur. Pengujian monyet, teknik pengujian perangkat lunak di mana penguji memasukkan inputan acak dan memeriksa perilaku aplikasi perangkat lunak itu. Perilakunya mungkin klien tiba-tiba atau shutdown atau meng-close aplikasi tersebut. Kalau automated testing, pengujian otomatis disarankan hanya untuk sistem yang stabil dan sebagian besar digunakan untuk pengujian regresi. Plus, perbandingannya, pengujian manual bisa menjadi berulang dan membosankan. Untuk yang automated, bagian yang membosankan dari mengeksekusi kasus pengujian yang sama berulang kali ditangani oleh perangkat lunak otomatisasi dalam pengujian otomasi. Seperti itu. Manual lebih membosankan, banyak waktu, membutuhkan biaya yang tinggi, tapi perlu ya, karena ada pengujian ad hoc dan monyet yang cocok untuk manual. Sedangkan yang otomatisasi lebih cepat, bisa direkam juga, jadi ada plus dan minusnya masing-masing. Alatnya, kalau kita mau mengoptimasi, bisa menggunakan beberapa alat tersebut. Ada Selenium, KTP, Gmeter, LoadRunner, TestLink, Quality Center atau ALM. Nanti di akhir materi Ibu akan menjelaskan atau mempraktekkan tentang Selenium ya. Kesimpulannya, pengujian manual adalah aktivitas di mana penguji harus sabar, kreatif, dan berpikir terbuka. Mereka perlu berpikir dan bertindak dengan perspektif pengguna akhir. Seperti itu. Nah, untuk manual testing yang sudah selesai, sekarang kita move on ke automation testing. Kita akan belajar apa sih itu automation testing, prosesnya, keunggulannya, dan alatnya. Apa itu pengujian otomasi? Nah, tentu otomasi, pasti otomatis dengan alat ya. Lalu, perangkat lunak otomasi juga dapat memasukkan data pengujian ke dalam sistem yang sedang diuji, membandingkan hasil yang diharapkan dan yang sebenarnya, dan membuat laporan pengujian terperinci. Tes otomasi menuntut investasi dana dan sumber daya yang besar. Siklus pengulangan yang berurutan akan membutuhkan eksekusi rangkaian pengujian yang sama berulang kali. Dengan menggunakan alat otomasi pengujian, dimungkinkan untuk merekam rangkaian pengujian ini dan memutarnya kembali sesuai kebutuhan. Setelah rangkaian pengujian otomasi, tidak perlu tuh campur tangan dari manusia. ROI tes otomasi yang ditingkatkan ini. Tujuan dari otomasi adalah untuk mengurangi jumlah pengujian yang akan dijalankan secara manual dan tidak menghilangkan pengujian manual sama sekali ya. Tidak menghilangkan. Nah, biasanya kalau ini maksudnya yang menuntut investasi dana, misal kita mau membeli aplikasinya seperti itu ya untuk yang berbayar dan sumber daya yang besar, kita harus belajar dulu aplikasi tersebut. Kadang kalau otomasi itu bisa diserahkan kepada outsourcing seperti itu atau ke pihak yang lain juga bisa. Nah, mengapa pengujian otomasi itu penting? Nih, 1. Pengujian manual dari semua alur kerja, semua bidang, semua skenario akan memakan waktu dan uang ya. Yang kedua, sulit untuk menguji situs multibahasa secara manual. Otomasi tidak membutuhkan campur tangan manusia. Anda dapat menjalankan pengujian otomasi tanpa pengawasannya. Otomatisasi meningkatkan kecepatan eksekusi uji, juga membantu meningkatkan kecakupan tes. Dan terakhir, pengujian manual bisa menjadi membosankan dan maka dari itu rawan akan kesalahan. Nah, kasus uji mana yang akan
mengoptimasikan yang pertama, uji kasus dengan resiko tinggi atau test case business critical. Yang kedua, uji kasus yang dilakukan berulang kali. Kalau berulang kali, otomatisasi saja. Lalu uji kasus yang sangat membosankan atau sulit dilakukan secara manual, dan pilih yang uji kasus yang memakan waktu. Nah, tapi ada juga loh uji kasus yang tidak cocok untuk otomatisasi. Yang pertama itu ada uji kasus yang baru dirancang dan tidak dijalankan secara manual setidaknya sekali. Jadi belum pernah dimanualkan, jadi jangan dulu untuk diotomatisasi. Lanjut ada uji kasus yang persyaratannya sering berubah. Kalau kliennya atau requirement-nya itu kurang, nah maka itu kan uji kasusnya juga masih bisa berubah, tidak lengkap gitu ya, maka jangan dulu. Atau uji kasus yang dijalankan secara ad hoc. Nah, prosesnya gimana sih? Ada pemilihan alat uji, lalu tentukan ruang lingkup otomasi, perancangan desain, pengembangan, yang keempat uji eksekusi, dan terakhir yaitu pemeliharaan. Yang pertama, memilih alat uji. Tergantung dengan aplikasinya kita ya. Misal ada alat QTP atau Quick Test Professional, itu tidak mendukung aplikasi informatika. Jadi tidak menggunakan itu. Lanjut, tentukan ruang lingkup otomasinya. Cakupan otomatisasi adalah area aplikasi yang sedang diuji secara otomatis. Poin berikut membantu menentukan ruang lingkup. Yang pertama itu perhatikan fitur yang penting untuk bisnis tersebut. Kedua, skenario yang memiliki banyak data. 3, fungsi umum di seluruh aplikasi. 4, kelayakan teknis. 5, sejauh mana komponen bisnis digunakan kembali. 6, kompleksitas kasus uji. Dan terakhir, kemampuan untuk menggunakan kasus pengujian yang sama untuk pengujian lintas browser. Next, perancangan, desain, dan pengembangan. Selama fase ini adalah membuat strategi dan rencana otomatisasi yang berisi seperti di bawah ini. 1, pemilihan tools otomatis. 2, desain kerangka kerja dan fitur-fiturnya. 3, item otomatisasi in scope atau out of scope. Persiapan testbed otomatis, penjadwalan dan batas waktu pembuatan skrip dan eksekusi, dan pengiriman hasil pengujian otomatis. Terakhir, pengiriman hasil pengujian otomasi. Nah, lanjut ke uji eksekusi. Dokumen otomatisasi dijalankan selama fase ini. Dokumen atau naskah memerlukan input data pengujian sebelum ditetapkan untuk dijalankan. Setelah dieksekusi, mereka memberikan laporan pengujian terperinci. Eksekusi dapat dilakukan dengan menggunakan alat otomasi secara langsung atau melalui alat manajemen pengujian yang akan menjalankan alat otomatisasi tersebut. Contohnya, pada Quality Center adalah alat manajemen tes yang pada gilirannya akan meminta QTP atau alat uji otomatis untuk mengeksekusi skrip secara otomatis. Skrip bisa dijalankan dalam satu mesin atau sekelompok mesin. Eksekusi bisa dilakukan pada malam hari untuk menghemat waktu. Jadi sorenya itu kita nyalakan, lalu malamnya biar dia running sendiri seperti itu. Jadi menghemat waktu guys. Pemeliharaan, saat fungsionalitas baru ditambahkan ke sistem under test dengan siklus berturut-turut, skrip otomasi perlu ditambahkan, ditinjau, dan dipertahankan untuk setiap siklus dirilis. Maintenance menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas otomasi skrip. Nah, untuk kerangka kerja otomatisasi. Nah, rangka kerja dalam sekumpulan petunjuk otomatisasi yang membantu dalam 1. Menjaga konsistensi pengujian. 2. Meningkatkan struktur pengujiannya. 3. Meminimalisasikan
penggunaan kode atau program. 4. Mengurangi pemeliharaan kode. 6. Meningkatkan penggunaan kembali. 7. Pengujian non-teknis dapat dilibatkan dalam kode. 8. Masa pelatihan penggunaan alat dapat dikurangi. Dan yang terakhir, melibatkan data yang sesuai. Kesimpulannya, pada pemilihan alat otomasi ini, proses pengujian dan tim yang tepat merupakan bagian penting untuk otomatisasi agar berhasil. Metode manual dan otomatisasi saling bekerja sama untuk mendapatkan hasil pengujian yang sukses. Seperti itu. Nah, begitulah materi dari manual versus automatic testingnya. Nah, untuk kali ini, Ibu akan mengajarkan kalian tentang alat untuk pengujiannya. Kalau sekarang Ibu mau pakai Selenium. Bagi yang belum mendownload, silahkan kalian bisa buka browser ya. Ibu pakainya Chrome, pakai Chrome aja ya biar sama-sama. Lalu buka Chrome Web Store. Kita cari yang Selenium. Nah, pilih yang Selenium IDE. Ibu sudah install ya, tinggal diklik aja, nanti akan keluar ada di sini. Nah, Selenium IDE. Kita klik saja, lalu dia akan membuka seperti ini. Klik Create New Project. Nah, kita mau ke tes sedikit ya, kita bantu. Kita bantu tes. Oke. Nah, namanya sudah kita bantu tes, lalu kita cari si URL-nya. Kita bantu daftar relawan.000 webhost. Nah, di sini ada websitenya, kita bantu daftar relawan.000 webhostapp.com. Kita copy URL-nya, kita letakkan di sini playback base URL. Nah, kita save. Ini buat akan di-download, kalian bisa meletakkan di mana aja. Oke, lalu kita tes pertama. Misal kita tes invalid login gini ya. Kita ketik aja invalid login. Add. Nah, kalau kita mau sudah invalid login, kita bisa rec atau recording. Klik. Nah, dia akan otomatis membuka. Kita bantu ya. Ada Selenium ADS Recording. Pertama kita klik login. Nah, misal invalid login kita salahkan dulu. Ibu itu nggak punya akun QQ @QQ. Ini Ibu ganti 1, 2, 3 login. Nah, kalau gagal akan terlihat seperti ini. Oke. Nah, sudah selesai recordingnya, maka kita bisa stop. Nah, seperti itu. Ini ya. Jadi open, set window size, tadi dibesarkan, lalu diklik. Seperti itu. Nah, input email. Lalu passwordnya juga seperti itu. Dan tadi salah ya, maka Ibu namakan invalid login. Jangan lupa di save, Ctrl S, di replace aja. Lalu tadi kan ada, kalau kita udah keterangan kalau menggunakan alat kan bisa di recording ya. Ini tadi di recording, sekarang misal kita mau buka lagi. Nah, setelah di recording kita bisa lihat nih proses testingnya yang telah kita lakukan. Nah, ini Ibu nggak pegang mouse sama sekali ya, dia berjalan sendiri ya. Nah, tadi habis klik login, ini Ibu hapus. Nah, itu dia berjalan sendiri sesuai apa yang sudah kita tuliskan tadi. Klik login. Oke, seperti itu. Itu kalau kita nge-run yang testing sudah kita lakukan. Oke, cukup. Sekarang kita mau bikin lagi.
Nah, pause debugger, stop test execution. Lalu kita bikin lagi, bisa add new list. Ini juga ada yang nganggur, ibu pakai aja, ibu rename jadi valid login. Nah, lagi kita recording. Ini jadi besar ya. Klik login. Nah, ini dihapus. Pakai email yang sudah ada. Login. Nah, berhasil login. Seperti ini. Sekarang kita logout. Kita stop, save, replace, seperti itu. Sekarang kita play ya yang valid login ya. Nah, klik aja, klik tombol play, lalu dia akan berjalan sendiri sesuai apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Login. Nah, seperti itu ya. Valid login completely successful. Save. Nah, cukup sekian materi dari Ibu. Kita udah belajar materi manual testing versus automatization testing, dan kita juga sudah mencoba untuk menggunakan alat uji otomatis yaitu Selenium. Bye bye, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.